Monumen Rawagede merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang. Tempat ini adalah menjadi saksi akan peristiwa pembantaian agresi militer Belanda, di mana monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia yang dibantai oleh militer Belanda di Rawagede, yang sekarang bernama Desa Balongsari. Sebelum dibangun sebuah monumen, tempat ini hanya berupa sebuah pemakaman dari para korban yang tewas saat kejadian pembantaian tersebut. Namun, untuk meneruskan jejak kegigihan masyarakat pada masa itu dalam mempertahankan kemerdekaan, maka tepat pada bulan November 1995 mulai dibangun Monumen Rawagede dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1996. Di depan monumen yang bentuknya menggambarkan bunga sedang mekar itu, para janda dan anak-anak memperingati kejadian itu sejak tahun 1996. Setiap tanggal 9 Desember, hari ketika penembakan itu terjadi pada tahun 1947 di desa yang sekarang disebut Balongsari. Di tempat ini jugalah terdapat 181 dari 431 korban versi Indonesia yang meninggal pada hari itu akibat penembakan tersebut. Monumen Rawagede di Karawang, Jawa Barat didirikan untuk mengenang ratusan laki-laki warga setempat yang meninggal ditembaki tentara Belanda pada 64 tahun yang lalu. Berikut adalah Bapak Sukarman. Beliau adalah pendiri Monumen Rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tanggal 9 Desember tahun 1947. Jadi negara kita udah merdeka. Kenapa di sini ada pembantaian sampai jumlah korbannya 431 orang satu hari? Semua laki-laki dari usia 15 tahun ke atas. Ini 9 Desember 47. Nah, kita kembali ke belakang. Negara kita dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun bangsa Indonesia dijajah Belanda, bangsa ya, bukan negara. Tapi 9 Maret 42 Belanda menjajah Indonesia, menyerah ke Jepang. 9 Maret 42 akhirnya Indonesia dijajah Jepang dari 9 Maret 42. Tapi yang terjadi, ada sudah tahu, di Subang, di Kalijati ada prasasti Belanda menyerah ke Jepang. Itu sampai dibawa ke mahkamah di sana. Perlihatkan potret Belanda menyerah ke Jepang 9 Maret 40. Tapi Jepang menjajah bangsa kita berapa tahun? 3,5 tahun. Kenapa sebentar? Dari 9 Maret 42. Jepang ini menjajah bangsa kita lebih kejam daripada Belanda. Apa contohnya? Tanam paksa, rodi, romusa. Kalau mau kerja dipukul, dipenggal. Yang mukul yang penggal bangsa kita sendiri. Yang direkrut oleh Jepang namanya juga pangkat gaidacho bahasa Jepang. Obicho. Ya kalau bahasa Indonesia mah pangaco begitu ya. Ini mana yang bunyi nih? Punya. Begitu disiarkan radio ya orang nggak jadi menyerang Bung Karno karena Bung Karno udah diculik. Tapi apa yang terjadi? Culiknya sungguh-sungguh. Yang pertama apa? Nanti
Tapi sebelum ditanya apa nanti diberi kertas, suruh tulis teks proklamasi yang sedang diurus di Jakarta. Nah itu tulisan Bung Karno, teks proklamasi aslinya ditulis di Rengas Dengklok. Waktu ditanya oleh Sigit, Bung Karno jawabnya burung saja. Burung apa? Garut. Terus tanya lagi, apa bendera negara kita? Bung Karno jawabnya, Belanda 3 warna, merah, putih, biru. Jepang 1 warna putih. Udah, langsung begini Bung Karno, 2 warna saja, merah dan putih. Pas diangkat apa? Udah bengkak. Atung dan Adul masih berkelompok, masih nempel pipinya kakak beradik. Makanya Bapak abadikan seorang anak itu, seorang ibu merangkul 2 anak itu yang di atas. Patung yang kuning itu Ibu Martem, Atung dan Adi. Duka dipakai. Suka nikah pakai bunga, duka meninggal pakai bunga, tapi masih kuncup. Kapan mekarnya? Makna mekar ini, inilah latih-latih mekar. Jadi dosen, jadi doktor, jadi pengusaha, jadi pejabat. Jadi itu 17 udah masuk ruang patung dalam segi berapa? Dengar tadi ya, segi 8. Piramid yang di atas yang kuncup 4, tingginya 5 meter. Jadi kalau digabungin 17, 8, 4, 5. Itulah monumen Ragunan Hari Proklamasi.